Halo adik-adik. Halo. Kita ketemu lagi nih dengan Elsa Hans di sini. Lausu Stefani. Lausu Cencu. Nah, ya kita mau mulai kebaktian kita bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, saat hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat bersama-sama di sini bersama dengan Lause, bersama dengan teman-teman kami beribadah secara online. Tuhan biarlah Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami fokus untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Sehingga apa yang kami puji-pujikan, apa yang kami dengarkan, firman yang kami terima itu bisa bertumbuh dalam hati kami dan menjadi buah yang lebat yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, keluarga kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita habis ini mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji kebesaran Tuhan. Nah jadi ini ada satu lagu nih. Judulnya itu Allah Sanggup. Jadi gimana sih maksudnya itu? Allah sanggup. Kenapa emang? Iya, Allah kita kan sanggup melakukan segala perkara. Iya. Kayak waktu itu kita lagi sedih, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Allah memberikan kita hati yang penuh sukacita. Ya kita juga bisa melihat ya banyak mukjizat, banyak sekali keajaiban yang Tuhan lakukan di cerita-cerita Alkitab ya Lause. Betul. Nah sekarang kita mau nyanyikan lagu itu. Aku mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan aku mau menyanyikan dengan sukacita. Iya, kita mau gerak ya bersama-sama nih Lause Step. Kita sama-sama nyanyikan lagu Allah Sanggup. Sanggup. Jangan lupa pakai gerakan ya. Oke. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya
segalanya bagiku. Tuhan itu selalu menolongku. Begitu enggak Lause Hans dan Lause Step? Iya, kayak tadi yang Lause ngomong, waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi terasa lemah, waktu kita berdoa, Tuhan yang kasih kita kekuatan. Kita harus tahu ya bahwa Tuhan itu memang jadi prioritas di hidup kita. Dia itu adalah segalanya. Dan lagu ini ya kita mau nyanyiin bareng-bareng nih. Itu menceritakan bagaimana kita mau bilang kepada Tuhan bahwa kamu adalah segalanya untuk aku, ya. Jadi bukan game kamu ya, yang segalanya. Ya. Oke, kita sama-sama nyanyiin ya. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are my treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Seeking you As a precious jewel. Lord, to give up I be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad. Kita mau mengakui iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita sebutkan bersama-sama ya. Ikuti naba Lause. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, saatnya kita mau persembahan. Gimana sih, Lause, caranya kalau kita mau persembahan? Wah, ini anak muda yang lebih tahu dong. Aduh, Lause juga masih muda loh. Oh iya, makanya masa Lause kasih ke Lause Hans untuk jelasin sih. Nah, persembahan kita karena kita masih belum bisa datang ke gereja, sementara ini persembahannya bisa dikumpulkan di celengan, ya, atau di dompet. Tapi kalau dompet
Jangan diambil-ambil lagi ya buat jajan ya. Nah kalau enggak, ya kalian juga bisa langsung transfer, dibantu dengan orang tua kalian melalui rekening di QR code. Kalau enggak, rekening gereja kita dengan kode. Di belakangnya diberi Angka 1. Contohnya seperti kalau misalnya adik-adik mau persembahan 50.000, jadi masukin ke 50.000. persembahannya 50001. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Lausa Hans untuk lagu jadi persembahan? kita mau nyanyiin lagu yang bagaimana kita mau menjadi suatu persembahan bagi Tuhan, yaitu A Gift to You. Jadi gift-nya apa sih Lausa di sini itu? Lagunya mau ceritain. gift-nya di sini Semuanya dari kita. Iya, Semua hidup semua. kita. Jadi memang bukan tentang uang saja. Di sini itu adalah bagaimana hidup kita. Bagaimana mungkin studi kita, belajar yang benar, bagaimana kita memperlakukan orang. Dan itu bukan tubuh kita doang, hati kita, perasaan kita, itu semua kita serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah, Amin. jadi kita mau nyanyiin bareng-bareng ya. Sekarang setelah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan mempersembahkan uang kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini biarlah untuk memperluas kerajaan surgawi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita mau Tuhan memberikan hati kepada kita yang seperti hatinya Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagu bersama-sama, Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu ya Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Oke, semua orang udah bisa melihat screen-nya Lause? Kalau bisa, tolong mic-nya dinyalain, terus bilang bisa. Bisa. Oke, good. Oke, jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang salah satu raja di Yehuda. Oke, kan ada yang tahu nggak nih raja ini tuh siapa? Mungkin udah pernah dengar, cuman nggak tahu cerita detailnya. Mika atau Heidi, tahu nggak? Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Oke, kita akan baca dulu dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Kalian kalau yang punya Alkitab boleh dibukain Alkitabnya atau enggak, langsung bisa tampilkan juga nih di sini. Oke, ini kita baca dulu biar kalian ada gambaran ya, Raja Hizkia ini tuh siapa sih gitu. Oke, kalau gitu langsung minta tolong bantu kalian. Kalau gitu Mika, kamu boleh tolong baca ayat pertama, habis itu Heidi ayat kedua dan Jessie ayat ketiga. Ya ada orang lagi nggak ya selain kalian? Oke, nggak ada ya sepertinya. Oke, kalau gitu Mika ayat pertama, terus Heidi kedua, Jessie ketiga, dan selanjutnya sampai ayat ke-8. Bisa ya? Oke, kita mulai dari Mika. Mika boleh unmute dan baca ayat pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja.
Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Oke, Jesse. Jesse, boleh tolong di-unmute dan baca ayat ketiga. Jesse. Halo Jesse. Jesse di mana ya? Oke, kalau gitu bentar. Kayaknya tadi ada yang join lagi. Siapa nih yang join? Oke, kalau gitu ngapa deh, Mika, boleh baca lagi ayat ketiga? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Oke, Heidi. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Oke, Mika? Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Mika? Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Oke, thank you Mika dan Heidi udah baca. Oke, jadi kalian sekarang ada gambaran nggak ya Raja Hizkia ini orangnya seperti apa? Udah ada gambaran dia orangnya seperti apa? Apakah dia baik? Apakah dia jahat? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu, langsung mau jelasin dulu ya. Jadi Raja Hizkia ini adalah salah satu raja di Yehuda. Nah, Yehuda ini tuh juga sebenarnya tuh sama dengan Israel, cuman hanya di bagian selatannya aja. Ya, jadi Yehuda ini bagian selatan dari kerajaan Israel. Nah, oke, sekarang saya akan cerita dengan gambar ya, biar lebih jelas lagi, kalian biar lebih mengerti lagi. Oke, nah, ini kan ditebak nggak ini raja siapa? Gambar ini. Mika, Heidi, mungkin tebak? Iya. Iya, raja ini siapa nih yang digambar slide ini? Nggak tahu? Oke, nggak apa. Ini adalah Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz ini ayah dari Raja Hizkia. Tadi kita sudah baca ya di ayat pertama, ini, bahwa Raja Hizkia ini adalah anak dari Raja Ahaz. Nah, sebenarnya ini Raja Ahaz ini juga termasuk raja yang terkejam di Israel yang pernah memimpin. Ya, kenapa dia kejam? Karena dia itu pernah mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban. Nah, jadi itu dia memimpin orang-orang untuk menyembah berhala, dan dia pernah gitu merelakan anaknya sendiri menjadi korban bakar ketika dia menyembah berhala ini, patung-patung berhala ini. Jadi dia termasuk raja yang sangat kejam ya, karena dia sudah bisa merelakan membunuh anaknya sendiri sebagai korban gitu. Nah, tak hanya itu, tapi ketika diancam oleh Asyur, ya ada satu kerajaan juga namanya Asyur, Raja Ahaz ini dia bukannya percaya kepada Tuhan,
Tapi Ahaz malah bersekutu dengan Asyur, membuat Yehuda menjadi negeri jajahannya Asyur. Nah, jadi maksudnya itu ketika Asyur menyerang Yehuda, bukannya Raja Ahaz percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan membantu mereka melepaskan mereka dari pimpinannya Asyur, tapi dia malah bekerja sama dengan rajanya Asyur. Ya, bekerja samanya gimana? Jadi Raja Ahaz ini janji sama rajanya Asyur bahwa dia akan membayar upeti ke Asyur. Oke, jadi mungkin kalian nggak tahu ya upeti itu apa, atau mungkin nggak yakin upeti itu apa. Jadi upeti itu adalah harta yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang-kadang sebagai tanda hormat. Oke, jadi di kisah ini maksudnya itu Raja Ahaz memberikan harta-harta ke Raja Asyur supaya mereka tidak lagi menyerang Yehuda. Gitu. Ngerti ya? Nah, setelah itu tapi Tuhan itu menunjukkan belas kasihannya dan berikan Yehuda seseorang raja yang saleh bernama Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini itu anaknya Raja Ahaz, tapi dia tidak seperti bapaknya atau ayahnya yang menyuruh memimpin semua orang untuk menyembah berhala atau berhala, tapi justru dia percaya sama Tuhan. Ya, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Raja Daud. Kita sudah baca ya tadi di ayat sebelumnya. Dia juga menghancurkan patung-patung berhala dan bukit-bukit pengorbanan, dan dia juga membuka kembali dan memperbaiki bait Allah. Selain itu, sejak Raja Hizkia jadi raja, dia juga tidak lagi membayar upeti ke Raja Asyur. Jadi yang tadi langsung sudah jelaskan ya, bahwa Raja Ahaz itu memberikan harta-harta ke Asyur supaya Asyur tidak lagi menyerang Yehuda. Walaupun jadi pikirannya sekarang Yehuda itu di bawah pimpinan kejamnya Asyur. Nah, tapi Raja Hizkia ini berbeda. Dia tidak mau membayar upeti. Karena dia percaya sama Tuhan bahwa suatu hari Tuhan akan melepaskan mereka dari pimpinannya Asyur. Gitu. Jadi dia percaya sama Tuhan, dan Tuhan memberkatinya dan memberikan kesuksesan dalam hal apapun yang dia lakukan. Tapi suatu hari Hizkia ini menderita penyakit yang berat. Dan Nabi Yesaya ini ya, orang yang di sebelah raja, itu dia sudah memberitahukan kepada Raja Hizkia bahwa dia akan meninggal. Nah, mendengar berita ini, pastinya Raja Hizkia sedih ya, dan dia langsung berdoa ke Tuhan, meminta Tuhan untuk memulihkannya. Nah, dan Tuhan pastinya mendengar doanya dan menanggapi doanya. Dan dia memberikan waktu Raja Hizkia 15 tahun lagi, dan juga menjanjikan bahwa Tuhan akan membela mereka dari jajahannya atau serangannya Asyur. Gitu. Jadi Tuhan menjanjikan dua hal ya. Dia akan berikan waktu 15 tahun lagi untuk Raja Hizkia, dan juga menjanji ke Raja Hizkia bahwa Tuhan akan membantu mereka membela dari Asyur. Gitu, ada dua hal ya. Oke, kalian udah ingat ya? Udah ingat belum? Nikah sama Heidi, sama Jesse. Ingat gak? Langsung mau tes dulu nih bentar. Mika boleh jawab nggak? Janji pertama apa yang sudah Tuhan janjikan ke Hizkia ketika Raja Hizkia berdoa? Raja Hizkia bakal ada 15 tahun lagi untuk memimpin. Betul, oke. Heidi yang kedua? Apa janji Tuhan? Tahu? Kenapa Wah, Heidi. tadi nge-like? Oh, nge-like. Oke, nggak apa. Tadi kan Tuhan ada menjanjikan dua hal ke Raja Hizkia. Yang kedua apa? Yang pertama kan tadi itu Raja Hizkia diberikan waktu 15 tahun lagi. Ya kan? Terus yang kedua itu apa? Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Rasa recap lagi ya. Jadi yang pertama itu dia diberikan waktu 15 tahun lagi. Dan juga yang kedua, Tuhan akan membantu mereka membela Yehuda dari Asyur, dari serangannya Asyur. Gitu. Oke. Nah, terus Asyur benar nih menyerang
menyerang Yehuda. Dan Hizkia itu tetap setia sama Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dan dia tetap memimpin negerinya untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia juga bahkan meyakinkan semua orang bahwa Tuhan akan membantu mereka berperang melawan Asyur dan akan memenangkan peperangan ini dan membebaskan mereka dari pimpinannya Asyur. Tetapi dia juga melakukan hal yang lain, yaitu dia meminta maaf kepada Raja Asyur, Sanherib. Jadi nama dari Raja Asyur adalah Sanherib. Dia meminta maaf kepada Raja Asyur karena sudah menahan upetinya. Dan dia mengambil harta-harta di bait Allah dan di istana agar Sanherib menarik pasukannya. Nah, jadi ini di mana Raja Hizkia melakukan dosa, ya, karena dia mengambil harta-harta dari bait Allah sebagai upeti. Dan ini artinya juga dia melakukan kesalahan sama seperti yang ayahnya lakukan, Raja Ahaz. Dia juga artinya bekerja sama dengan Asyur, memberikan harta-harta bait Allah agar pasukannya ditarik dan tidak menyerang Yehuda lagi. Nah, artinya tuh Raja Hizkia di sini tuh dia tidak sepenuhnya percaya dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan sudah berbilang bahwa Tuhan akan bantu mereka melawan Asyur. Tapi di sini dia mencari hal lain untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Ya, jadi kalau dia percaya sama janji Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal itu. Karena dia sudah yakin bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari pimpinan jahatnya Asyur. Tapi dia tidak melakukan hal itu di sini. Dia justru mencari cara lain atau cara sendiri karena dia tidak yakin bahwa Tuhan akan bantu mereka melawan Asyur. Gitu. Jadi di sini adalah ketika Raja Hizkia itu melakukan dosa, ya. Nah, setelah Raja Hizkia membayar upeti ke rajanya Asyur, kita kan seharusnya pikirnya Raja Asyur akan menarik kembali pasukannya, karena dia sudah dibeli harta, ya, sudah dikasih upetinya. Tetapi tidak. Pasukan Asyur tetap mengepung Yehuda, dan pemimpin pasukannya ini mulai menteriak-teriakkan seru-seruan yang menghina. Ya. Nah, Sanherib juga mengirimkan surat yang mencelah Allah. Nah, Hizkia pas membuka surat ini dan dia baca ini, dia langsung bawa suratnya ke bait Allah dan menunjukkannya di hadapan Tuhan, dan dia langsung berdoa. Dan malam itu juga, malaikat Tuhan langsung membunuh 185.000 pasukan Asyur. Oke, ceritanya sampai sini saja ya. Oke, next ada quiz. Oke, buat mengetes keingatan kalian dan kefokusan kalian terhadap dengerin firman-nya. Oke. Kalau kalian tadi di onsite, tadi lo sudah bagiin banyak coklat dan hadiah, makanya kalian minggu depan onsite ya, lebih seru. Oke. Ini mungkin Heidi atau Mika boleh langsung jawab aja. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Jessie juga. Ya. Oke. Ini pertanyaan pertama. Siapa ayah dari Raja Hizkia? Ada yang bisa jawab nggak? Raja Ahab. Ahab? Raja Ahab. Bukan Ahab. Bukan Ahab. Ayo, Mika. Mungkin Mika tahu jawabannya. Bukan Ahab. Mirip sih. Namanya mirip, tapi salah. Mika tahu nggak nama ayah dari Raja Hizkia ini siapa? Nggak tahu? Oke, langsung balik lagi nih ke ayat yang pertama di ayat yang tadi kita sudah baca, dan langsung kasih kalian waktu 3 detik untuk cari tahu nama ayahnya Raja Hizkia. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah tahu sekarang siapa nama ayah dari Raja Hizkia? Raja Ahaz. Oke, betul, Raja Ahaz. Oke, terus pertanyaan berikutnya adalah Raja Hizkia umur berapa ketika ia menjadi raja? Ini juga ada di ayat tadi yang kita sudah bacain awal-awal. Asal aja kalau misalnya kalian nggak inget, tebak aja deh. Angka apapun.
Menurut kalian, dia menjadi raja tuh pas tahun kapan sih? Pasti umur berapa? Heidi, Mika, Jesse, Masa kasih hint deh. Depannya 2. Dia umur 20 berapa? 28, bukan 28. Deket, tapi salah. 27. Bukan. 26. Bukan. Udah deket banget. Dikurangin 1. Bukan 29. Bukan 22. Bukan 27. 25. Oke, Mika. Iya, semuanya yang disebutin ya dari 21 sampai 29 ya. Oke, jadi pas umur 25 dia menjadi raja. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa nabi yang memberitahu Raja Hizkia tentang penyakitnya? Jadi langsung udah ceritain ya, ketika dia sakit parah, ada satu nabi yang kasih tahu dia bahwa hidup dia tidak akan lama lagi. Siapa nama nabinya? Ayo, Mika, Heidi tadi dengerin kan langsung ngomong apa? Nggak tahu? Beneran nggak tahu? Heidi lagi ngetik tuh Heidi ya. Heidi lagi Oh, ngetik. Heidi lagi ngetik. Siapa? Nabi Yesaya. Oh, oke, good. Kalian ingatnya hebat ya. Mungkin langsung sendiri mungkin nggak diingat kali ya. Oke, Nabi Yesaya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Alkitab mengatakan bahwa Raja Hizkia percaya kepada Tuhan. Apa cara-cara Raja Hizkia menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan? Gimana cara Raja Hizkia tuh menunjukkan kalau dia tuh percaya sama Tuhan? Saya udah ceritain tadi. Berdoa. Ada pilih. Gimana Heidi? Berdoa kepada Tuhan, jadi Tuhan menyertai Raja Hizkia. Oh, Mika udah dapat satu jawaban benar. Dia menghancurkan patung berhala dan membangun gereja. Bukan bangun sih, dia memperbaiki bait Allah ya. Terus tadi apa? Heidi ngomong apa tadi? Tadi kamu jawab apa ya? Heidi tadi apa Heidi? Freeze ya, Heidi freeze ya. Oh iya, kayaknya freeze deh. Oh enggak nih. Oke. Oh enggak. Heidi tadi udah jawab apa ya? Boleh di-repeat lagi jawabannya? Heidi. Oke, nggak apa-apa. Nah, dia berdoa. Jadi, ini ada 3 ya. Jadi, Hizkia tuh menyembah dan dia taat kepada Tuhan. Terus dia memimpin semua orang untuk menyembah Tuhan dan bukan berhala. Dia juga berdoa. Nah, oke. Next question. Ketika Hizkia menyadari bahwa dia sakit, apa yang dia lakukan? Ini gampang nih jawabannya. Berdoa. Berdoa. Oke, betul. Dia langsung berdoa dan minta Tuhan untuk memulihkannya. Nah, oke. Hal-hal sulit apa yang terjadi pada Hizkia? Jadi ada ya berapa hal yang terjadi sama Hizkia. Yang sebagai dia sakit, betul, Mika, dia sakit. Ada lagi nggak? Dia putus-putus ya? Bentar. Koneksinya. Ini siapa yang bilang putus-putus? Heidi ya? Heidi ya? Mika bisa dengar aku nggak, Mika? Oh, Mas Gita bisa dengar aku nggak ya? Jessie. Oh, Jessie. Oke, bisa dengar kan tapi kalian semua? Oke. Jadi dia sakit, betul. Dia sakit. Dan ada satu lagi. Pas di akhir-akhir cerita Lose udah jelasin bahwa pasukan Asyur menyerang Yehuda. Gitu ya. Jadi ini hal sulit yang terjadi pada Hizkia. Nah, tapi apa yang dia lakukan ketika dia menghadapi masalah? Dan apa yang Tuhan lakukan?
Ini juga jawabannya Hizkia mirip sama yang berdoa, tadi kasih satu. lalu Tuhan membantunya. Betul, Hizkia berdoa dan Tuhan menjawab doa-doanya. Betul, Mika juga jawab. Great job. Oke, next question. Apa yang Tuhan lakukan ketika Hizkia berdosa? Ini jawabannya juga mengampuni. Betul, Mika jawab mengampuni. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa Raja Hizkia ini kan raja yang saleh, tapi dia tetap bisa melakukan dosa. Ya, apalagi kita juga. Dan dia juga pasti mengalami hal sulit dalam hidup dia. Nah, artinya kita juga sebagai manusia yang biasa, kita pasti juga akan menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Gitu. Jadi kita harus ngapain ketika menghadapi masa-masa sulit? Tadi Hizkia ngapain ketika dia menghadapi masa sulit? Jadi, Mika? Dia ngapain ketika dia mendengar bahwa dia sakit dan dia bentar lagi akan meninggal, dan juga ketika dia dia diserang oleh Asyur. Dia berdoa, betul Mika, dia berdoa. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita harus belajar untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, ya minta bantuan dan tolongan dari Tuhan, dan percaya dengan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan akan membantu kita menghadapi masa-masa sulit. Ya, oke. Nah, oke, ini adalah kita punya ayat hafalan hari ini. Nah, jadi ketika bait Allah tuh baru diperbaiki lagi, nah mereka tuh juga menyanyikan beberapa pujian dari Mazmur. Itu Mazmur ini ya. Nah, ini tuh bisa aja salah satu Mazmur yang dinyanyikan di sana oleh banyak orang di bait Allah waktu itu. Nah, ini tuh ditulis Mazmurnya oleh Daud dan satu tokoh lagi yang baru kita belajar minggu lalu. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Atau tentang siapa? Tokoh apa? Heidi? Minggu Ingat lalu nggak atau yang Mika? langsung kita cerita Iya, minggu lalu? kita cerita minggu lalu. Depannya Orangnya A. siapa namanya? Ya, Asaf. betul. Iya. Jadi ini Mazmur tuh dituliskan oleh Daud dan Asaf. Oke, kalau gitu kita sekarang mau hafal dulu ayatnya. Semuanya kita unmute, terus kita ulangin 2 kali ya. Oke, 1, nih. Maaf. Oke, sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Bersorak, Mazmur 81 ayat 2. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, sorak-soraklah bagi Allah Yakub. Oke, sekali lagi ya. Mazmur 81 ayat 2. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, sorak-soraklah bagi Allah Yakub. Oke, thank you semuanya. Oke, udah inget ya? Udah inget ya semuanya? Udah inget? Oke, kalau gitu last question. Nah, ini gampang lah. Kita baru 2 kali. Kita baru ini. Ada inget ayat hafalan kita tadi apa ya? Jadi, Mika, Jessie. Oh, Jessie nggak bisa ngomong ya tadi. Oke. Boleh juga di scribble. Ya, ini papan tulis ya. Bisa dilihat. Oh iya, boleh ditulis langsung. Boleh ditulis. Putus-putus. Oh, putus-putus. Mungkin sinyalnya Jessie mungkin. Jessie mungkin kurang bagus. Oke, Mika atau Heidi bisa ditulis di papan tulis ini secara langsung atau enggak ngomong juga nggak apa-apa. Tadi kita baru hafalin ayat apa ya? Oke, ya Heidi, Mazmur 81 ayat 2. Ada yang bisa ulangin nggak kalimatnya? Ini kan alamatnya nih. Ini alamatnya. Iya, ini alamatnya. Heidi, Mika, ya boleh ditulis juga lah. Kalau kalian ingat. Masih nunggu nih. Pasti tunggu terus sampai kalian jawab. Jangan nyontek ya kalian online ya. Jadi kan bisa lihat aja sih sebenarnya. Pada nggak ingat, langsung balik lagi ya. Atau kalian ada?
Oke, kepada siapa ini? Bersorak-sorailah kepada bersorak. Ini kayaknya Mika kurang tepat deh kalimatnya, kurang tepat Mika. Ayatnya sudah benar, tetapi kalimatnya sepertinya masih salah. Mazmur, betul Mazmur. Mazmur 81 ayat 2. Oke, langsung balik lagi ya. Nih, Mazmur 81 ayat 2. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Oke, langsung kasih waktu 5 detik untuk ingat. Oke, udah ya. Oke, please ngomongin secara verbal. Tolong di-unmute Mika dan Heidi. Ya, langsung diberikan kan waktu tadi ya ekstra. Dan diulangin lagi sekali lagi loh. Masa kalian belum hafal? Heidi, bisa diulangin lagi? Udah hafal? Bersorak-sorailah bagi Allah kepada kekuatan kita, bersorak-sorailah kepada Allah Yakub. Oke, betul-betul. Oke. Mika. Mika, ulangin dulu. Kok langsung nggak akan bersorak-sorailah terus? Bersorak-sorailah kepada Allah kekuatan kita. Bersoraklah bagi Allah Yakub. Oke, betul. Jadi bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bukan kepada kekuatan kita ya. Jadi bersorak-sorailah bagi Allah, yaitu Allah itu kekuatan kita. Dan bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Oke, udah thank you semuanya udah ikutin di Firman Tuhan Lause. Thank you juga untuk kalian yang sudah mendengarkan dan menyimak. Jadi kalian semua dapat apa hari ini? Belajar apa hari ini? Heidi, mungkin mau mulai? Kalian hari ini, Heidi hari ini belajar apa dari cerita ini? Kita harus menyembah Tuhan, tidak menyembah berhala, dan ketika ada masalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, oke, good job. Oke, kalau gitu firman Tuhan sampai sini aja ya. Thank you semuanya sudah mendengarkan. Kita mau tutup dalam doa dulu. Ya. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul via Zoom untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan telah membantu kita agar kami bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari dan mengimplementasikan dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas selanjutnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Amin. Serahkan Thank you, pada Lause Sherlyn. Hai Heidi, Mika, Jessie. Kalian udah libur? Udah, masih libur. Oh, masih libur. Sampai kapan? Sampai Juli 13, terus Juli 14 ke sekolah. Udah full ke sekolah ya? Iya. Seru banget. Mika, jadi hilang gambarnya. Kemarin seru gak Heidi ikut SIL? Seru. Seru kan? Mika nggak ikut. Tahun depan ikut ya? Iya. Tahun depan ikut lagi. Tadi di onsite, lause-lausenya nyanyiin lagi lagu SIL. Ya tuh, bajunya Lause Sherlyn, baju SIL tuh. Tuh. Tadi dinyanyiin lagi pakai gerakan di SIL. Gak apa-apa. Nanti coba-coba. Heidi, inget gak gerakannya? Aku nggak ingat gerakannya, tapi aku ingat judul lagunya. Oh, bisa dilihat di YouTube sih kan. Di YouTube ada gitu ya. Oke, wah seneng banget nih. Sekalipun cuman bertiga, Jessie, Heidi, dan Mika, gak apa-apa. Masih setia beribadah, it's good. Tuhan melihat ibadah kalian. Nah, kalau sekolah aja nanti udah onsite, ibadah juga datang onsite.
ya, supaya kita bisa bersekutu bersama-sama dengan teman dan juga lause-lause. Minggu depan masih ada ibadah online, is okay. Kalau kalian liburan, keluar negeri, keluar kota, masih bisa ikut ibadah online supaya nggak lost gitu, nggak hilang, nggak ikut sama sekali gitu. Jadi masih online, masih bisa ikutin, ya. Itu aja sih pengumumannya. Ada lagi nggak ya, lause-lause? Liana, lause Reni, lause Alex, lause Sherlyn? Nggak ada. Heidi, Mika, Jessie, ada yang mau didoakan? Tidak ada. Tidak ada? Wah, semua baik-baik aja ya. Liburan kemana udah nih? selesai soalnya. Oh iya, udah selesai. Liburan kemana nih? Heidi, ada liburan kemana? Keluar negeri, keluar kota? Kemana-mana. Nggak kemana-mana, di rumah aja? Iya. Ya, tidur sampai siang. Waktu yang main game. Oh, enggak lah ya. Enggak lah, janganlah. Liburan bukan waktunya leha-leha ya. Ya. Mika, kemana pergi? Bandung. Oh, ke Bandung. Oh, Mika ke mall. Mika lagi. Heidi ke mall. Mika ke Bandung. Asik banget. Ya. Sekalipun liburan, tetap harus produktif. Ya, jangan leha-leha nanti pas udah masuk sekolah udah males. Ya, tetap belajar. Ya, belajarnya bukan yang 8 jam belajar, buka buku, terus ya nggak gitu. Tapi tetap lihat-lihatlah bukunya. Gitu. Aku baca buku. Siap. Nah, bagus. Good. Jadi nanti pas masuk sekolah nggak yang apa sih nih? Masih males masuk sekolah. Ya, aku nggak baca buku sekolah. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi maksudnya tetap produktif gitu di rumah. Nggak yang males-malesan. Liburan bukan waktu males-malesan. Ya, recharge lagi, refreshing sebentar. Jadi tapi tetap produktif. Ya. Oke, itu aja. See you sampai minggu depan. Kita mau tutup dalam doa. Yuk semua unmute, kita naikkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini, siang hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu bersama dengan Lause dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang sudah kami pakai. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk kami terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami terus taat berdoa, kami dekat dengan Tuhan, kami senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, selama liburan, bukan waktunya untuk malas-malasan, tapi waktunya untuk kami refreshing, tapi kami tetap produktif. Sehingga waktu kami nanti masuk sekolah, kami siap untuk memulai kembali pembelajaran kami. Tuhan berkati lause-lause yang sudah melayani. Tuhan berkati adik-adik semua, papa mama. Tuhan, Omikron diberitakan naik lagi. Tapi kami berdoa agar kiranya Tuhan jaga kami, Tuhan jaga papa mama, Tuhan jaga keluarga, Tuhan jaga lause-lause, Tuhan jaga guru-guru kami di sekolah juga Tuhan. Supaya setiap kami boleh punya kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, minggu depan kami tetap mau ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa. Heidi, Mika, Jessie, bye-bye.